realita menjadi seorang programmer profesional di era kecerdasan buatan AI seperti sekarang. Ini penting banget untuk kalian yang sedang atau ingin memulai karier sebagai programmer. Pertama-tama, saya akui bahwa profesi programmer adalah salah satu pekerjaan paling fleksibel dibandingkan profesi lainnya. Kita bisa bekerja secara remote tanpa perlu datang ke kantor, waktu kerja pun bisa diatur sendiri, siang hari, malam hari, bebas. Bahkan banyak juga yang menjalani double job. Kerja full-time sambil ambil proyek freelance. Beberapa fokus sepenuhnya ke freelance dan bisa menangani 2-3 proyek sekaligus. Namun karena terlalu fleksibel, kadang kita justru bekerja lebih dari 8 jam sehari. Kenapa? Karena orientasi kita seringkali bukan pada waktu kerja, tapi pada deadline. Lanjut ke poin berikutnya, permintaan industri. Dulu sih pada beberapa tahun lalu, kita cukup menguasai HTML, CSS, dan JavaScript untuk bisa diterima kerja sebagai junior front-end developer. Tapi sekarang kebutuhan skill semakin kompleks. Bisa dibilang, skill yang dibutuhkan untuk posisi junior saat ini hampir setara dengan skill seorang senior beberapa tahun lalu. Kenapa bisa begitu? Jawabannya sederhana, AI. Saat ini AI sudah punya kemampuan yang hampir menyamai seorang junior programmer. Jadi banyak perusahaan berpikir, ngapain rekrut junior programmer? Kalau AI bisa melakukan hal yang sama dengan biaya lebih murah, tapi apakah posisi junior programmer masih dibutuhkan? Jawabannya masih, tapi dengan standar yang lebih tinggi. Sekarang rata-rata lowongan kerja meminta pengalaman minimal 3 tahun. Dan yang dimaksud adalah pengalaman kerja nyata, bukan sekadar pengalaman belajar. Jadi buat kalian yang baru lulus kuliah atau fresh graduate, akan terasa lebih sulit. Kecuali kalau selama kuliah kalian sudah sambil kerja, magang snack atau ambil proyek freelance. Selanjutnya soal work-life balance. Menurut saya pribadi, profesi programmer bisa berdampak ke kesehatan mental. Karena seperti yang saya bilang tadi, kita bisa kerja lebih dari 8 jam, sering lebur begadang dan kurang tidur. Apalagi kalau kita bekerja di startup yang baru dirintis, bebannya bisa sangat besar. Pekerjaan ini benar-benar menguras pikiran karena kita dituntut terus berpikir dan memecahkan masalah. Dan yang terakhir, sebagai programmer kita harus siap menjadi pembelajar seumur hidup. Kenapa? Karena teknologi di dunia pemrograman berkembang sangat cepat. Hampir tiap tahun muncul hal baru, dan skill yang kita kuasai hari ini bisa saja tidak relevan lagi dalam beberapa tahun ke depan. Lalu apakah programmer akan digantikan AI? Menurut saya bukan digantikan. Lebih tepatnya, AI adalah alat bantu. AI bisa meningkatkan produktivitas kita, bukan mengambil alih profesinya. Jadi peran programmer bukannya hilang, tapi berevolusi. Kalau dulu kita banyak menghabiskan waktu untuk menulis kode, sekarang ada tools AI yang bisa membantu mengenerate kode. Tugas kita sebagai programmer, jadi lebih fokus pada analisis dan pemecahan masalah yang lebih kompleks. Karena pada dasarnya menjadi programmer itu bukan cuma soal menulis kode, atau menguasai bahasa pemrograman dan framework. Tapi yang lebih penting adalah kemampuan problem solving. Jadi intinya, menjadi seorang programmer di era AI bukan berarti kalah saing, tapi justru ditantang untuk naik level. Kita dituntut untuk terus belajar, beradaptasi, dan mengasah kemampuan berpikir kritis. Ingat, mesin bisa meniru kode, tapi belum bisa meniru cara manusia berpikir dan memecahkan masalah secara kreatif. Kalau kamu memang serius ingin terjun ke dunia ini, jangan takut sama perubahan. Karena yang bertahan bukan yang paling pintar, tapi yang paling cepat beradaptasi. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa membuka wawasan kamu. Jangan lupa untuk like, to share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat jadi pembelajar seumur hidup.